Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya Bu, makasih. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat Bu, walafiat. Ibu apa kabar Bu? Sehat juga, alhamdulillah. Bagaimana keadaan ekonomi semenjak COVID ini? Keadaan ekonomi Bu sangat menurun Bu sejak COVID ini. Maklumlah, terlalu banyak diam di rumah. Mengikuti anjuran pemerintah. Betul sekali. Kalau boleh tahu, setiap orang itu kan punya cita-cita, punya impian. Cita-citanya apa? Saya pengen cerita Bu, setelah saya sarjana ingin membuka rumah makan, jadi wanita karir. Bagus. Orang yang ingin dibanggakan itu siapa? Pasti kedua orang tua dulu Bu. Baru orang yang spesial besok. Iya. Ya udah, silakan dimulai. Oh ya Bu, saya datang sini mau konsultasi sama Ibu, mau cerita sedikit sama Ibu. Gitu. Dimana kan Ibu sendiri kan jurusan Ibu bimbingan konseling, jadi pasti Ibu tahu kayak mana untuk kedepannya saya ini harus kayak mana gitu. Jadi Bu, supaya saya tidak panjang lebar, saya ingin bercerita tentang keadaan keluarga saya. Jadi keluarga saya yang dulunya itu suka dihina, suka dicaci, suka dibully juga. Saya ingin meminta pendapat dan meminta saran nantinya kepada Ibu sebagai seorang konseling atau konselor. Untuk saya bagaimana sih gitu supaya keluarga saya nantinya tuh bisa lebih baik dari yang sebelum ini gitu. Jadi saya di sini mau bercerita bahwa dulu keluarga saya itu sangat miskin, makanya kami dihina dan dibully. Dulu kami itu tinggal di Pondok Ladang pada tahun 1997-an. Sebelum ini saya dapat saya dapat cerita ini dari orang tua saya sebelum saya lahir. Jadi saya diceritakan orang tua saya bahwa dulu kami itu tinggal di Pondok Ladang pada tahun 1997 dan kami itu sangat susah, hanya tidak mendapatkan begitu banyak uang kayak seperti sekarang gitu. Makan aja susah dulu kan tinggal di ladang tuh nanam ubi, padi, pisang dan sejenisnya lah gitu demi menghidupi keluarga. Dan pondok ladang itu jauh dari keramaian, jauh dari perkampungan yang saya tempat tinggal sekarang itu Desa Lubuk Mending Gajah ini gitu. Itu jauh dari perkampungan. Dulu kakak saya kalau main ke Desa Lubuk Mending Gajah itu, dari pondok ke Desa Lubuk Mending Gajah itu sering dihina sama orang-orang desa itu. Bahwa orang katain anak orang hutan, anak dena hutan tuh ayam hutan ya Bu gitu. Bahwa kok anak hutan main ke kampung sih gitu. Kan gak level gitu. Jadi kata orang tua saya, kakak saya pulang ke rumah dan dia nangis. Tapi orang tua saya memberi support, enggak tuh orang cuma bercanda gitu. Walaupun sebenarnya orang tua saya itu iba hatinya, maklum sebagai orang tua pasti iba hati karena anaknya digitukan. Jadi dan selanjutnya itu dulu pas di pondok Ladang itu cerita pilunya juga, kakak saya itu pengen makan snack atau kerupuk gitu zaman dulu. Cuma kan yang namanya warungnya jauh dan untuk mendapatkan dulu uangnya susah, harga karet sangat murah. Jadi kakak saya tuh maklum anak kecil atau apa-apa, dia pergi di bawah pondok tuh ada cacing yang udah mengeras. Kan cacing itu dari tanah.
cacing merah. Akhirnya dia makan itu, dan udah kenyang dia naik di atas pondok. Dibilang sama emak saya, "Mak, aku udah kenyang loh makan kerupuk." "Hah, masa kerupuk?" Satu dilihat di dalam mulut dia tuh bukan kerupuk tapi tanah gitu, tanah yang udah mengeras. Dan di waktu saya kecil juga, itu saat umur 3 bulanan pas kami tinggal juga di Peneladang, kalau untuk kalau untuk tidur tuh susah, apalagi saat musim hujan. Kalau musim hujan tuh emak dan ayah saya tuh tidak tidur, hanya memangku saya dan sama kakak saya aja udah tidur, karena pondok kami tuh bocor karena tempias juga gitu. Jadi karena alhamdulillah dari itu mereka menjadi seseorang yang sangat tegar, orang tua saya. Akhirnya alhamdulillah pada tahun 2001 kami pindah ke kampung. Karena tanah kakek saya ada di kampung, akhirnya dikasih untuk buat tapak rumah. Akhirnya kami tinggal di kampung itu. Dan pertama tinggal di kampung itu kami tidak saya bilang tidak besar rumahnya, cuma gubuk aja gitu, rumah panggung. Sampailah sekarang itu yang kami tempati. Tapi alhamdulillah setidaknya kami tidak kehujanan lagi, tidak kepanasan lagi. Kalau masalah makan, walaupun makannya tidak berlebihan, tidak berlebihan kayak ada lauk gitu. Nah, setidaknya kami udah bisa makan gitu. Kalau dulu itu nyari beras aja susah, hari beradang dulu, karena kami nggak mempunyai duit, nggak punya uang gitu. Dan sampai saat ini orang tua saya itu juga suka bukan cici maki, dihina sih, juga sering disindir sama orang-orang bahwa, kok untuk apa sih kamu demi ngulian anak kamu nggak makan, demi ngulian anak masa pakaian kamu nggak berganti gitu. Jadi orang tua saya bilang sama kami, ya udahlah apa kata orang, yang penting anak saya harus sukses, anak saya harus bisa hidup lebih dari saya. Setidaknya kalau saya tamat SD, anak saya setidaknya tamat SMA. Alhamdulillah per saat ini kakak saya nomor 1 itu udah tamat sarjana, dan saya alhamdulillah juga kuliah di semester 5. Adik di bawah saya itu udah kelas 6 SD, alhamdulillah gitu. Itu tercapai semua kuliah kami, sekolah kami itu tercapai karena kemauan orang tua kami yang besar. Belum tentu setiap orang tua mempunyai jiwa yang sebesar itu gitu. Kenapa saya bilang belum tentu semua orang tua mempunyai jiwa seperti itu? Karena kadang kan kalau saya melihat peristiwanya langsung, orang tuanya kaya tapi anaknya nggak mau. Kadang anaknya yang nggak mau, orang tuanya itu mau gitu, memaksa. Tapi kalau bagi saya, apabila orang tua sama anak nggak sinkron untuk mau melanjutkan sekolah, maka sekolah itu tidak akan berhasil. Pasti ada aja terkendalanya. Kadang maaf bicara, anaknya yang duluan lah, anaknya suka pakai narkoba lah gitu, pasti ada penyimpangan gitu. Itu aja sih Bu, curhatan saya pada hari ini. Kalau menurut Ibu, kayak mana sih saya menanggapi caci makin orang itu gitu, supaya keluarga kami ya udahlah jangan mikir-mikir kayak gitu. Kadang juga sebagai manusia, makhluk manusia yang punya hati gitu kan, ada juga tersinggungnya. Cuma kan kadang diam, kadang mau melampiaskan itu, takut pula nanti orang singgung balik dan nanti menjadi konflik ya. Menjadi konflik gitu. Oke, baiklah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan ya. Mungkin setiap orang itu mempunyai masalah keluarga yang seperti antum bilang juga gitu kan. Saya di sini kalau misalkan penjelasan pendapat saya ini mungkin kurang berkenan, kurang membuat hati Anda mungkin kurang
bisa lagi datang ke saya ya. Baiklah, kita akan mulai ya. Dalam agama itu kan kita dianjurkan untuk saling menerima nasihat orang lain, bukan? Di sini ya saya mungkin mencoba untuk menasehati. Saat orang bicara jelek tentang kita, orang bicara tentang nggak baik atau mencaci maki, kita diam aja. Kenapa diam? Karena diam itu ibaratkan sebuah berlian, ibaratnya diam itu. Bicara kita salah, tidak bicara pun nanti kita salah, karena diam aja. Kenapa diam? Saat kita diam, orang nanti introspeksi diri, kok dia diam aja nggak ngomong, apa yang salah? Pasti orang itu yang mikir sendiri gitu kan. Nah, dengan begitu orang bisa berintrospeksi diri sendiri. Nah, terus jangan pula kan kita diam ternyata kita diinjek, jangan juga gitu. Ada saatnya kita diam, ada saatnya kita bicara. Mungkin Anda bisa sendiri memilah mana yang diam, mana yang tidak. Terus untuk keluarga, kita kan pastinya merasakan menjadi seorang anak yang seharusnya bisa membahagiakan orang tua. Kita harus buktikan, misalnya ini nggak mungkin. Kita yang bicara nggak mungkin itu yang menyakitkan, bukan? Nah, kita buktikan kok kita tuh bisa. Jadi kita tuh mungkin bisa mewujudkan cita-cita orang tua, mewujudkan cita-cita yang sudah ada, gitu kan. Di sini mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak, Bu.